Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa Mata News TV dimanapun berada? Berjumpa kembali bersama kami dalam podcast Ngobat, Ngobrol Bareng Sahabat. Seperti biasa, podcast Ngobat senantiasa menghadirkan perbincangan santai, namun satu akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi. Ya, di episode kali ini luar biasa sekali ya. Kita kedatangan seorang bidadari ya. Seorang wanita cantik, putih, wangi lagi. Kalau begitu langsung saja. Jangan dulu. Sebelum kita langsung ngobrol sama beliau, sedikit perkenalan. Beliau ini seorang wanita karir yang di bidang properti ya. Iya, luar biasa di Kota sekali. Palembang, dan saat ini sedang sibuk-sibuknya sebagai sosialita. Wah. Kalau begitu langsung saja, kalau yang penasaran kita ngobrol-ngobrol dan berbincang dengan beliau. Assalamualaikum dengan Hesti. Iya. Hesti apa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hesti apa? Hesti Pratama. Hesti Pratama. Tapi sempat cari di IG tuh Hesti banyak, ternyata Hesti Pratama ya. Iya, tapi di IG itu Hesti Melody. Nah, kenapa Iya. tuh? Pantesan tadi nyari Hesti Melody nggak ketemu. Hesti Melody itu nama anak yang nomor 1. Jadi namanya tuh waduh. Flower Melody Wijaya. Kalau kalau Wong Palembang tuh agak juga gitu nih. Kira tampilannya kayak masih gadis ya. Emang gadis? Siapa? Terus lanjut. Gadis memang. Iya. Oke. Ya, jadi nama Hesti Melody yang di IG tadi betul. itu namanya anak saya nomor 1. Iya. Namanya Flower Melody Wijaya. Wow. Kemarin itu kan pas lagi seneng-senengnya kan punya anak. Jadi udahlah IG-nya juga dibikin Hesti Melody. Oh, gitu. Iya. Jadi namanya Hesti Melody ya. Bener. Atasan tadi nyari di IG Hesti Melody kok nggak ada banyak tuh. Ternyata Hesti Pratama. Hesti Pratama, anak pertama. Oke. Nah, mungkin pemirsa juga masih bingung kenapa Hesti diundang ke podcast kita ngobat ya, ngobrol bareng sahabat. Jangan salah ya, ngobat itu ngobrol bareng sahabat. Ya, bukan ngobat ya. Iya, karena setiap orang-orang yang jadi tamu di ngobat ini selalu ada sisi-sisi inspiring. Ya. Nah, kalau Hesti ini kenapa inspiringnya? Ikuti obrolan kita ya. Hesti, kalau sekarang di bidang apa nih usahanya? Properti, tanah kaplingan. Wah. Khususnya tanah kaplingan ya. Wah, berat ini ya. Doain aja, insya Allah next bisa ke perumahan. Tanah kaplingan ya. Maharnya berat loh. Nggak terlalu. Sejak kapan nih mendalami Bisnis kaplingan? Bisnis kaplingan ini. Ini kan nggak banyak nih. Biasanya tuh yang ini sendiri atau beserta pasangan atau gimana? Sendiri. Sendiri? Iya, alhamdulillah dari awal merintis. Ya Iya. dulu ada sih, nggak boleh ini ya. Dulu dibantu lah. Dibantu, pernah dibantu. Karena masih status suami istri kan saling Iya, bantu pasti gitu. kan. Tapi untuk selanjutnya ya emang sendiri. Tapi awalnya tuh kenapa maksud aku Bisa. kan banyak cewek tuh jualan online, Iya. kemudian tuh ada yang waktu itu zaman musim-musim jualan apa tuh yang lebih ke feminim ya. Iya. Kok ini jual tanah kapling kan ya? Kesannya tomboy ya, Oh, tapi iya, emang gitu. emang tomboy. Berarti kan sering ke lapangan juga. Sering kan? banget. Iya. Ya. Pokoknya setiap buka lahan baru saya pasti turun ke lapangan. Iya. Karena saya pastiin itu kan diukur tuh. Iya. Ukurannya nggak boleh kurang Iya. gitu. Karena kan nanti kepercayaan konsumen kan. Tapi pertanyaan aku tadi belum dijawab Ya, loh. awal mula kaplingan dulu pernah kerja di kerja di perusahaan kaplingan tanah. Oh, gitu. Udah berapa ya? Sekitar 3 tahun lah kerja di situ. Sekalian ini ya, Cari kayak pengalaman ya. Oke. Anggap aja kuliah. Anggap aja kuliah. Tanda kutip maling ilmu lah. Ya, dapat ilmunya, ya kan mikir masa mau Gini-gini terus ya. kerja sama orang Orang terus terus, kan. iya. Udah dapat pengalamannya, udah tahu cara-caranya, makanya udah ini aja deh buka sendiri gitu. Oh, itu masih sendirian atau sudah beserta pasangannya kemarin? Waktu itu masih. Oh, ngerintisnya berdua jadi. Berdua. Atau sendiri. Ya katakanlah sendiri ya berarti ya. Oh, tidak dianggap ya. Apa? Kalau ada cerita lagu kekasih yang tak dianggap ini mantan yang tidak dianggap. Ya katakanlah sendiri ya. Nonton. Katakanlah episode itu sudah kita
kesampingkan, berarti memulainya berarti memang dari nol. Dari nol banget. Berarti bukan rintisan, maksudnya tuh dari warisan keluarga Oh, bukan. gitu. Privilege-nya tuh bukan karena ini wajar sih dia bukan. ngetop, wajar sih dia sukses Bukan. karena memang keluarganya tuan takur semua tuh, tuan tanah semua. Bukan. Emang dari nol, bener-bener gitu. dari nol. Hmm. Ya dari keringat sendiri lah pokoknya, Keringat dari sendiri, nol ya. ya. Modalnya juga dari keringat sendiri, nggak ada, ya doa aja. Doa dari orang tua yang pastinya. Oh, gitu. Ya, itu dukungan yang paling besar, doa dari orang tua. Nah, setelah kemarin kan katanya setelah pisah ya gitu, Iya. malah dulunya nggak seberapa, begitu pisah malah jadi tambah Iya, melejit alhamdulillah. gitu. Alhamdulillah. Why, Kayaknya rezeki anak why? deh. Kayaknya Oh, gitu. rezeki anak ya. Iya, Karena iya. kan anak kebetulan dititipkan sama saya semua. Gitu. Jadi mungkin lewat dari rezeki anak, rezeki orang tua kan. Oh, iya. Jadi alhamdulillah sekarang semakin berkembang. Oke. Kalau sekarang tinggal di mana? Di Dua Ulu. Dua Ulu. Iya. Nah, ini pemirsa, wah, sudah mulai menjurus nih. Single parents, ya. Tuan takur. Punya berapa anaknya? 3 alhamdulillah. Nah, jadi silakan hubungi kami. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, ini selain sebagai katakanlah ya di properti ya, apalagi nih usahanya selain itu? Atau coba itu aja? Ada sih, Apa? tapi Baru merintis atau? kebetulan saya bergerak di bidang transportir solar industri juga. Oh. Iya. Yang tadi aja udah serem nih. Mendengar transportir solar, wah lebih Iya. serem lagi. Iya ya, terus. Iya. Semakin berat ya Anda di rumah ya. Pasti maharnya lebih berat lagi nih. Iya. Ya, alhamdulillah lah dipercayakan sama Allah. Dapat rezeki dari mana aja arahnya. Pokoknya saya tuh apa aja yang bisa dijadiin duit, yang penting halal. Halal ya. Yang penting halal saya kerjakan. Ada juga bisnis yang lain di bidang kuliner. Pernah ya? Iya. Apa masih juga sekarang? Kalau sekarang lagi stop, tapi online masih terima. Oh, jadi Hesti ini tidak hanya, sebetulnya yang dicoba itu tidak hanya properti, kuliner juga, Iya. kemudian solar, namun yang kayaknya yang melejit ini adalah di bidang tanah. Tanah, iya tanah. Sejak kapan tadi? Dari tahun, kalau berdiri dari tahun 2000 berapa? 2017, 17. tapi bergerak di tanah ini 2011. Oh, berarti bukan suatu perjalanan singkat ya, Iya. sudah merintisnya memang dari nol. Dari nol, dari kerja di perusahaan orang lain dulu itu Iya. tahun 2011, kemudian buka sendiri di tahun 2016, 2017. Nah, yang menarik di sini kan sedikit mungkin agak menyinggung sedikit, kebanyakan wanita-wanita yang di luar sana ketika ada problem rumah tangga, kemudian ya gitu-gitu ya, konflik rumah tangga biasanya tuh down, kemudian susah move on, jadi bisnisnya terbengkalai. Bener. Anak-anak tuh nggak, ini malah katanya tuh malah kebalikannya. Karena aku sempat lihat di gitu nih, wah kayaknya makin moncer nih sekarang nih. Apa tuh itunya? Sebenarnya sempat down juga, cuma nggak diperlihatkan aja ke Oh, umum. Iya. PPB ya, pura-pura bahagia ya. Pura-pura bahagia, ya benar sekali. Habis itu nangis. Di rumah nangis. Masih juga kayak Ada gitu. tuh Wajar ketika lah pertama wanita. aku melihat dia, tak ada penyesalan dalam hatiku. Iya, benar. Kayak semangat strong ya, minum dulu. Iya, gimana? Minum dulu ya? Oh, minum dulu. Oh, berarti panjang nih penjelasannya pemirsa ya. Iya, sempet down juga sih. Ya. Ya wajar lah ya, namanya manusia dan wanita. Iya. Nah, wanita itu kan hatinya lembut sekali gitu. Karena wanita ingin dimengerti ya. Kalau ada masalah tuh pasti nangis, Iya. nggak mungkin nggak nangis, pasti nangis, cuma nggak diperlihatkan ke umum gitu. Ya ini aja mencoba ikhlas aja menerima takdir. Oh, jadi gitu. itu yang membuat kita tuh nggak selamanya down gitu, move on. Jadi salah satu tipsnya tuh bahasa Palembang nerimo. Nerimo gitu ya? bae. Terus? Nah,
pokoknya. Ya, karena ini inspirasi buat wanita-wanita juga yang di situ. Mungkin banyak nasibnya kurang lebih sama, tapi yang sampai sekarang masih banyak loh yang belum move on belum gitu move kan. on ya. Karena kalau aku nih berpikiran gini, itu semua tuh takdir gitu ya. Perpisahan dan pertemuan itu tuh atas seizin Allah semua. Jadi kalau emang waktunya berpisah, kata Allah kamu berpisah, ya udah pisah. Kalau waktunya kamu bertemu, ya udah bertemu gitu. Mungkin pikir kita ini aduh kesedihan, tapi mungkin rencana Allah lebih baik lagi Iya, pasti ada hikmahnya. Semua yang kita jalanin ini pasti ada hikmahnya, pasti yang terbaik buat kita gitu aja. Wih, keren. Quotes itu bagus banget tuh. Nah ini untuk kegiatan lainnya, sosialita juga kah? Oh. Nggak juga sosialita, cuma sering kumpul-kumpul aja, menghilangkan stres. Namanya pekerja itu pasti stres. Iya, pasti stres. Apalagi kan kalau bisnis sama karyawan itu beda. Kalau karyawan kan apa yang diperintahkan sama atasannya ya itu yang dikerjakan. Sedangkan kalau pembisnis itu dia harus benar-benar berpikir, oh ini harus gini, ini harus gini, karena otaknya dia kan, yang harus mengelola kan. Nah makanya itu tingkat stresnya mungkin lebih tinggi kalau pengusaha itu. Jadi owner sekaligus bosnya juga, maksudnya tuh tidak hanya sebagai owner tapi juga memang menerjuni di bidang ini, bukan hanya sebagai penguncur dana tuh. Oh enggak, saya langsung terjun semua, iya. Anak buahnya banyak tuh. Ada berapa nih sekarang? Kalau saya yang di lapangan aja ya ada 5. 5 terus. Kalau ADM masih bisa saya handle. Apa tadi namanya? Nama perusahaannya? CP Bintang Pratama. Oh gitu, yang bergerak di bidang? Tanah kaplingan. Tanah kaplingan. Nah ini nih, pesan-pesan nih untuk pemirsa, terutama nih kaum hawa, terutama yang usia-usianya nggak jauh sama Hesti, atau bahkan lebih mengerucut lagi yang walaupun usianya di atas 25-30 yang ke atas, gimana nih supaya tetap bisa berkarya walaupun kondisinya tuh ada badai segala macam. Intinya gini, yang pertama itu tadi ya, ikhlas. Terus kalau untuk wanita nih ya, karena saya wanita ya, pesan-pesan untuk wanita ya, jadilah wanita mandiri, jangan bergantung kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pikir jadilah wanita mandiri, jangan BRI itu. Ya, pokoknya jadilah wanita mandiri, jangan bergantung kepada siapapun, karena bergantung kepada manusia itu pasti kecewa. Iya, pasti kecewa. Jadi bergantunglah hanya kepada Allah. Oh itu gitu. Aja. Oke. Nah ini apalagi nih yang pengen disampaikan selain itu quotes-nya bagus banget tuh. Apalagi nih yang pengen disampaikan ke generasi apalagi generasi muda yang sekarang nih yang masih belum. Yang masih belum nih. Yang masih belum ya. Ya kalau belum jangan dicoba ya. Iya, benar. Kalau yang masih belum, berkaryalah dulu deh, jangan memutuskan untuk secepatnya berumah tangga. Berkaryalah dulu. Nanti kalau sudah berkarya baru berumah tangga, udah inilah hidupnya udah mapan. Senengin orang tua dulu. Ya, nah itu yang penting tuh, senengin orang tua. Karena kalau kita menyenangkan orang tua, insya Allah rezeki itu akan datang dari semua arah. Kalau Hesti kemarin? Saya alhamdulillah ya. Yang normal ini kalau orang Indonesia kan normal itu 20, 25. Oh, nikah. 25. Oh, normalis sebetulnya ya. Iya, saya 25. Ya normal lah. Usia normalis, cuma memang ya. Ya itu tadi kan takdir tadi. Iya, takdir. Mau dipertahankan juga kalau emang waktunya udah berpisah ya berpisah. Tapi alhamdulillah kita masih baik kok. Nah itu juga sebagai inspiring juga, bahwasanya perpisahan itu bukan berarti kita jadi musuhan ya. Iya, bukan akhir dari segalanya. Tetap menjalin hubungan baik, ketemu, tetap anak-anak boleh diperbolehkan. Apalagi ada anak, supaya psikologis anak-anak juga tetap terjaga. Oke. Nah, setelah sekian lama, udah berapa lama nih? 2 tahun. 2 tahun. Tidakkah ingin memberikan sosok ayah bagi putra-putrinya? Putra-putri atau putri aja? Putri dan putra. Tuh. Tidakkah ada rencana? Bagi pemirsa nih. Rencana. Sebentar ya, Teng, tolong backsound-nya dibuat. Ini akan ada kriterianya, kita tulis. Iya.
Kalau rencana, ya kalau keinginan sudah pasti ada, Ada, ya. ya. Karena kan wanita itu kadang-kadang terlihat kuat di luar ya. Wih. Padahal hatinya tuh lembut banget. Iya. Padahal pengen kan pas malam itu, kapan ya saya saya tuh pengen capek kadang gitu Iya. ya. Kadang capek. Pengen mencurahkan isi hati, ngobrol, ya tuh pas istirahat. sharing. Pasti Iya. ada. Kan kalau kita nggak ada tempat sharing itu Iya. mumet ya. Nah, jadi pengen ada tempat sharing, Iya. ada tempat bermanja. Iya. Namanya wanita kan pasti Tempat manja. bersandar, istilahnya. Bersandar. Wah, anak senja banget ya. Iya, itu sudah pasti ada. Iya. Ya cuma Terharu kalau saya. Iya. ya cuma kalau Allah bilang belum, mau gimana lagi? Iya. Iya. Tapi Jalani aja. kriterianya gimana? Kriteria yang penting dia bertanggung jawab. Oh gitu. Ya, dia harus jadi lelaki yang bertanggung jawab, menerima saya dan keluarga saya, itu yang pasti. Dan yang harus lelaki, nggak bisa yuk. Iya, nggak bisa. Harus lelaki, ayo nggak bisa. Lelaki, gitu. Iya, yang pasti bertanggung jawab. Dan menerima juga ya. Iya, itu harus. Menerima Karena paket nih. iya, karena kan saya satu paket. Iya. Kalau saya aja buat apa kan? Iya, itu Yang loh. penting dia sayang dulu sama anak saya, baru ke saya. Itu. Iya. Oke, kayaknya tuh kalau mau diterusin nih sebenarnya masih banyak lagi, tapi mudah-mudahan bisa ada episode berikutnya. Tapi yang jelas, pertama tuh sangat menginspirasi, terutama bagi wanita-wanita yang di luar sana, bahwasanya ketika kita mendapatkan masalah ataupun badai, after the storm ya, Iya. pasti ada kata Chris itu badai pasti berlalu. Iya, benar sekali. Percaya itu ya? Percaya banget. Iya. Badai pasti berlalu, dan setelah itu jangan jadi kaum rebahan setelah ada badai ya. Iyalah. Harus move on. Kalau rebahan terus itu makin sedih. Nggak akan bisa move on. Iya. Makanya larinya itu cari kerjaan. Iya. Nah, nanti hilang sendiri rasa sedih itu. Oh iya, seperti kata orang, kalau nganggur jangan sendiri, kalau sendirian jangan nganggur gitu. Iya. Bisa. Oke. Terima kasih Iya, Hesti oke. udah berbagi inspirasi, karena di sini juga memang acara ngobat ini ngobrol bareng sahabat mata News TV dimanapun berada, selalu senantiasa mengedepankan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Iya. Sekali lagi terima kasih Hesti Iya, udah sama-sama. berbagi inspirasi bersama kita. Dan juga terima kasih buat pemirsa Mata News TV dimanapun berada yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tonton juga video-video kami yang lainnya, dan juga like, comment, and subscribe. Sekian dari kami, saya diruskan. Hesti Pratama. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dah.